Kalau kita takut, maka yang berkembang di otak kita ini ada bagian reptil dari otak kita. Reptilian part of our encephalon. Jadi bagian otak kita ini berkembang kalau kita dipengaruhi rasa takut. Ini bagian reptil saja. Bagian reptil artinya apa ada Ibu? Bagian yang mengurus masa-masa remeh-temeh, makan minum aja. Dan kita tidak bisa mengembangkan kemampuan otak kita yang lain, kemampuan tentang seni, tentang berpikir abstrak, kan, tentang berpikir kritis. Ini ada di bagian-bagian yang lebih tinggi dari otak kita, kata Dr. Ellen J. Kennedy. Oleh sebab itu pergilah kalian ke masjid, kalian lihat bagaimana Islam itu very practice religion, agama yang sangat-sangat bisa dipraktekkan. Bukan agama dogma yang hanya mengajarkan hal-hal yang bersifat kepercayaan untuk akhirat, tidak. Sebenarnya Dr. Ellen Kennedy itu menjelaskan apa yang sudah dibilang juga oleh filosof H.R. Gibb 30-40 tahun yang lewat. Islam is not only a religion, but it is a complete civilization. Islam itu bukan sebagai sebuah agama saja dalam pengertian kita orang-orang yang non-Islam itu. Agama itu ngurus hubungan Tuhan di dalam rumah ibadah. Tidak. Islam itu adalah aturan kehidupan yang lengkap. Anda para liberalis, materialis yang setiap hari mengumpulkan kekayaan ini, apa yang Anda cari? Jabatankah? Kekayaankah? Popularitaskah? Pengaruhkah? Keinginan melayani orangkah? Pekerja sosialkah? Pertanyaannya adalah untuk siapa Anda melakukan itu? Kata Dr. Kennedy kepada jamaah. Untuk siapa? Akhirnya Anda tergantung pada pekerjaan dan kesukaan Anda itu sampai kemudian Anda jatuh ke bagian-bagian yang merusak diri Anda sendiri. Karena Anda senang dengan judi, Anda senang dengan minuman keras, Anda senang dengan alkohol, Anda senang dengan rokok. Maka clarity, kejelasan tujuan hidup ini hanya ditemukan di dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat itu dalam bahasa Arab yang terbata-bata, Pak Nabi. Ya, dia tidak pakai kata asyhadu, cuma dia bilang begini aja, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dalam lidah yang terbata-bata, tapi dia melakukan. Seorang non-muslim, Bapak Ibu tahu kan agama apa yang mayoritas di Amerika ya, dia mengucapkan itu kepada jamaah untuk mengajak belajarlah dari Islam. Bahwa tujuan hidup yang akan mengatur gerak-gerik kita dari hari ke hari itu adalah seperti yang jelas ya, ditanamkan oleh seorang Islam kepada anaknya dan kepada dirinya. Apa? Semuanya ini persembahan kita kepada Allah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dia sedang membahas konsep rukun Islam yang pertama. The first pillar of Islam, pilar pertama Islam. Dan ini semakin menarik Bapak Ibu. Mendengar ini tercengang kita. Kok bisa seorang non-muslim mengkaji filsafat rukun Islam begitu hebatnya? Dia masuk langsung ke yang kedua. Seandainya pun kalian para materialistik, liberalistik, orang-orang kerja yang mempunyai kekayaan ini punya nilai-nilai sosial yang tinggi, seberapa lama kalian bisa mempertahankannya? Ketika ada orang disembelih negeri lain, ada orang dijajah, kan? Ada korupsi di mana-mana, bisa enggak kalian mempertahankan idealisme kalian itu? Saya yakin tidak bisa, kata Dr. Ellen J. Kennedy. Kan? Yang bisa kalau kalian meresetting, memperbarui terus tekad itu. Dan orang yang memperbarui tekad itu hanyalah orang Islam. 5 kali sehari mereka mereset pikiran dan mindsetnya dengan apa yang mereka sebut sebagai salat. Dan hebatnya Bapak dan Ibu, Dr. Kennedy ini langsung mencontohkan salat itu. Diambilnya kain kembangannya di lantai, kan? Dia pasang satu kain di kepalanya dan dia salat, membaca Al-Fatihah dengan lengkap. Kemudian sujud. Itidal, kemudian melanjutkan ceramahnya. Anda tahu bahwa Islam tidak mengajarkan agama itu di otak, tapi di seluruh badan. Sehingga otak ini ditundukkan ke lantai. Luar biasa Pak nih. Makin tertarik saya melihatnya. Cerita orang kafir ini kan, tapi dia menjelaskan Islam sangat pada tempat yang sangat aplikatif sekali. Ya. Tahukah Anda semua
ketergantungan kita pada hal-hal yang kita senangi akan menyebabkan kita diperbudaknya. Dan sekalipun kita tidak mau lepas lagi. Dan itu yang dikenal dengan istilah psikologis medis sebagai adiksi. Tidak bisa lepas lagi kita. Dan hanya Islam yang bisa membebaskan orang dari ketergantungan yang menjajah. Mereka satu hari tidak puasa. Mereka satu hari tidak melakukan aktivitas yang dilarang oleh agama. Termasuk hubungan suami istri yang halal. Yang kalian malah bisa lakukan dengan siapapun tanpa aturan. Tapi orang Islam, dia tahan dirinya. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia merasakan lapar. Sehingga dengan begitu, dia merasakan kemiskinan itu. Dia merasakan lapar itu langsung di perutnya, bukan di teori dan di kepala. Itulah dia pilar keempat dari Islam, pilar ketiga dari Islam, puasa. Dan kemudian dia mereply kembali percakapan awalnya, keserakahan is a bankruption. Keserakahan itu adalah kebangkrutan budaya dan apa namanya hakikat nilai luhur manusia. Dan hanya si jenius spiritual yang mengajarkan bagaimana semua manusia itu tidak serakah. Jenius spiritual yang dia maksud adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tentu dia tidak memakai kata Rasulullah, Muhammad saja. Si jenius spiritual itu mengajarkan bagaimana orang kaya berbagi kepada orang miskin dan orang miskin membantu orang kaya. Ketika itu terjadi, maka terjadi new balancing, keseimbangan baru. Cobalah Bapak dan Ibu-ibu, tidak usah kita nunggu pelajaran di Allen J. Kennedy itu kan. Kalau di sebuah daerah di mana sekelompok orang miskin sekali dan sekelompok orang kaya sekali, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah huru hara, perampasan, perampokan, pembegalan, karena si kaya tidak pernah peduli dengan si miskin yang berada pada kondisi yang absolutely poor, yang sangat miskin sekali untuk makan pun susah. Dan hanya satu jenis spiritual di dunia yang bisa menjaga keseimbangan itu, Muhammad katanya. Kita bilang Rasulullah SAW. Saya, orang tua saya, kakek nenek saya itu dari Irlandia. I'm an Irish. Saya seorang keturunan Irlandia. Ya. Kalau kakek nenek saya pulang sesekali waktu ke Irlandia, balik dari situ, wajahnya berseri-seri. Dia mendapatkan semangat baru. Dan dia mengamalkan hal-hal baik baru. Dia mau dipengaruhi sepenuhnya oleh pengalaman dia berjalan ke Irlandia itu. Dan tahukah kalian, perjalanan kita meninggalkan kampung dan daerah kita masing-masing ke suatu tempat di mana kita mau diatur oleh nilai-nilai ada di tempat itu yang akan dilakukan oleh semua umat Islam. Namanya haji. Balik dari haji, semua orang akan menerapkan nilai-nilai yang didapat pulang dari haji. Bayangkan Bapak dan Ibu kan, di kampung kita ini kan sudah selesai muazin Bilal azan subuh itu kan, kita masih menarik selimut juga kadang-kala ya. Tapi ketika kita di Mekah, di Madinah, jam 2 udah bangun, 2:15 udah selesai mandi, 2:30 udah sampai di masjid. Ibadah itu terus sampai pagi. Nanti udah selesai sunat tausiah subuh, ba'da subuh ya. Kalau kita di Madinah ada di pintu 29, di pintu 31. Sekarang orang Riau mengisi Ustaz Ariful ya. Ustaz Ariful ya. Sebelumnya orang Riau pertama yang mengisi Dr. Mawardi ya. Udah 2 kali orang Riau jadi narasumber utama di Masjid Nabawi. Bangga kita sebagai orang Riau ya. Sekarang Dr. Ariful Amri Ariful Bahri ya. Di pintu 29 ba'da subuh ada di situ. Ba'da maghrib di pintu 1 lagi enggak salah 31. Dan selesai kita salat Isra kan, baru kita bergerak pulang lagi. Bangun jam 2, pulang, cuci, masak-masak, nanti tidur sebentar, jam 11 berangkat lagi ke masjid. Itu kerja kita setiap hari. Tapi sampai kita di seputaran Masjid Mu'allimin ini udah siap orang azan, kita masih baru menarik selimut.
Begitu lemahnya kita ketika kita tunduk kan ke dalam nilai-nilai lingkungan yang melemahkan kita. Begitu kita pergi lagi ke Mekah, sampai di Mekah itu Bapak Nabi, masing-masing kita punya pengalaman rohani ya, waktu mau umrah atau mau haji. Dan saya mendengar banyak cerita yang sangat menarik bagi saya adalah ketika orang mengatakan saya merasakan siap untuk mati itu ketika saya di Mekah. Di tempat lain saya tidak pernah siap untuk mati. Kalau sampai situ rasanya ya kalau akan meninggal ya Allah sekarang ini rasa matikan saya Allah. Mana ini orang mati Pak Ibu di situ. Malah banyak yang berangkat dari tanah suci untuk berniat untuk pergi mati. Maka tidak ada risiko penyakit yang diabaikan semua tuh. Kalau dapat yang habis pelaksanaan umrah atau pelaksanaan haji itu kalau dapat meninggal di situ. Maka ketika kita balik lagi ke Indonesia, ke negeri kita masing-masing, ada semangat baru yang kita bawa. Nah ini yang dibilang Dr. Ellen Kennedy tadi kan, bagaimana orang muslim itu dia bergerak meninggalkan negeri dia, pergi suatu tempat, dan dia diberi nilai-nilai baru, semangat baru oleh tempat yang baru itu. Sebagaimana kita juga semua, kalau kita pergi ke tempat yang kita sukai, ke Bethlehem kah, ke Yerusalem kah, ke Irlandia kah, seperti saya katanya kan, kita mendapatkan semangat baru. Apa ini Ibu yang dimuliakan Allah? Cerita sepenggal ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa Islam itu adalah complete civilization, aturan hidup yang lengkap. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia. Kita balik nih, ibaratnya kita ini semua pekerjaannya Bapak, belum ada yang pensiun. Yang pedagang, raihlah akhirat kamu itu dengan perdagangan. Apa nilai-nilai perdagangan yang utama Bapak dan Ibu? Kejujuran, timbangan, ya, kemudian tidak menyimpan barang, ya, kemudian melayani orang dengan ikhlas. Itu nilai pedagang. Anda sebagai pelayan masyarakat, raihlah akhirat dengan pelayan masyarakat itu. Pelayan masyarakat itu prinsipnya adalah mudahkan urusan orang, ya. Basyiru wala tunaffiru, ya. Jangan sampai memakai prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, ya. Karena tidak ada di dunia ini akan ada yang bisa mengontrol kelakuan kita itu Ibu. Yang mengontrolnya di akhirat aja, atau sakaratul maut, atau balasan menjelang kita meninggal. Kita masuk usia tua, masuk usia pikun Bapak dan Ibu, keluarlah semua kelakuan kita. Kalau ada pikun Bapak Ibu membawa sifat-sifat jelek itu tidak ada kemungkinan untuk baik lagi. Karena tidak ada lagi suatu memori baru yang bisa dibangun untuk memperbaiki akhlak kita yang sudah rusak. Orang tua-tua dulu mengajarkan ketek tak bau-bau, ketek tanjo-anjo, gadang tak bau-bau, lah tua terubah tidur. Yang jelek-jelek itu dibiasakan dari kecil, udah dewasa terbawa terus. Udah tua nggak akan bisa berubah lagi. Bahaya Bapak dan Ibu kalau kita masuk ke usia pikun dalam keadaan membawa sifat-sifat buruk. Apa itu sifat buruk itu? Baik yang fisikal sifatnya, contohnya Bapak dan Ibu yang sering dikasih contoh itu kan, udah tua masih membanting batu, lempar kartu. Ya kalau udah masuk kita usia pikun itu juga yang keluar di sakaratul maut, itu juga yang keluar. Dari muda Bapak dan Ibu asal ngomong dan orang selalu keluar sifat-sifat suuzan itu. Sangka jelek aja kurang terus. Asal ngomong orang menuduh orang aja kan. Jelek aja memandang orang. Sedikit aja orang keliru langsung ditafsirkan jelek. Ya. Seperti cerita Hadisul Ifki Bapak dan Ibu. Ya, datang sahabat Sufyan ya. Kan mengawal Siti Aisyah pulang dari perang Siffin kalau tidak salah ya, langsung beredar kabar Sufyan berzina dengan Siti Aisyah. 1 bulan lamanya udah kurus Siti Aisyah. Rasulullah juga nggak bisa, Rasulullah terguncang jiwanya Bapak Nabi. Karena berita bohong ini sampai-sampai kan Abu Bakar datang ke rumah Siti Aisyah. Ya Aisyah, ya ayah kan, kalau memang engkau berbuat salah ngaku aja lah supaya tidak jadi beban bagi Rasul. Datanglah kemudian ayat Allah yang membela Siti Aisyah. Sesungguhnya Siti Aisyah suci, tidak ada itu. Siti Aisyah tercecer di jalan karena gelangnya hilang.
Orang udah berangkat, dia tertinggal. Untung ada tim penyapu ranjau di belakang Sufyan yang mengawal dia dari belakang. Tapi berkembanglah cerita itu yang disebut dengan hadisul ifki kan, Siti Aisyah berzina. Sampai Allah sendiri yang kemudian mengklarifikasi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau terbawa ini ke budaya-budaya yang jelek kita ini waktu kita kecil, muda, ke usia pikun, ketika Alzheimer sudah datang, tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki beliau Pak dan Ibu. Oleh sebab itu kalau masih ada waktu sekarang Pak dan Ibu, 60, 62, 70 umur kita, yang paling tua Pak Asri Bramu Pak. Kan tak pikun Pak, enggak? Kan lun pikun lah kan? Alhamdulillah. Nah, cara Bapak menjawab itu menunjukkan belum pikun. Nah, alhamdulillah kan masih ada untuk menghapus, menekan hal-hal yang negatif yang biasa lengket di kelakuan kita. Baik kata-kata, cara pandang, melihat orang, ya. Kemudian tingkah laku juga. Karena dia bersifat mulai dari pikiran, ya, tindakan, ya. Kemudian cara kita menilai orang itu ada 3. Pengetahuan, sikap, perilaku. Pengetahuan kita, kalau yang jelek-jelek kita pasang itu terbawa terus sampai kita pikun, sampai kita sakaratul maut. Sikap juga begitu, perilaku juga begitu kan. Nah, moga-moga kita ini semua Pak dan Ibu dimudahkan Allah untuk menggurukan semua perilaku-perilaku buruk kita dan terbangun perilaku baik sebelum pikun datang, sebelum Alzheimer datang, sebelum ajal datang, sebelum nazak. Ketika nafas sudah sampai di sini, nggak ada lagi. Ya. Rabbi, ya, laula akhartani ila ajalin karib. Ya Tuhanku, tundalah agak sesaat aja. Fa asaddaka wa akum minas salihin. Saya akan bersedekah ya Allah dan akan menjadi orang baik-baik. Nggak ada lagi. Sudah selesai itu Bapak Ibu. Nanti aja lagi pertanggungjawaban. Bapak dan Ibu, kita balik ke cerita awal tadi. Bagaimana peristiwa-peristiwa di bulan haji ini Bapak dan Ibu. Fi asyhurum ma'lum, di bulan yang 3 yang dipahami ini, yang sudah dimaklumi ini, yang 3 bulan itu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Dzulhijjah, itu ada bulan haji. Jadi kita Bapak dan Ibu 1 Syawal berangkat, 2 Syawal berangkat, ya, bergerak dari kampungnya masing-masing ke tanah suci. Karena dulu orang jalan yang pakai onta Bapak Ibu, butuh waktu 1,5 bulan, 2 bulan kadang-kadang ya. Bayangkanlah Bapak dan Ibu, dari Syam, Palestina sekarang, Suriah sekarang, ya, sampai ke Mekah itu butuh waktu 40 hari. Bagaimana dengan daerah yang lebih jauh? Khorasan misalnya. Khorasan itu dulu masuk wilayah Iran. Kalau sekarang Khorasan itu mungkin termasuk Turkmenistan ya, di pinggir Danau Kaspi, Laut Kaspi. Itu mungkin 2,5 bulan baru sampai ke Mekah berjalannya dengan onta. Dari situ banyak lahir ulama-ulama besar seperti Imam Tirmizi, ya. Dari Uzbekistan lahir Imam Bukhari, dari Tirmiz daerah Khorasan juga lahir Imam Tirmizi. Mereka dulu pergi haji 2,5 bulan Pak Ibu. Maka Allah sudah menilai sebagai perjalanan haji itu mulai tanggal 1 Syawal. Nah, sekarang di bulan Zulqa'dah tanggal 20 kita sekarang. Kemarin tadi siang tanggal 20, malam ini udah tanggal 21. 3 minggu lagi kurang 2 hari kita sudah sampai di hari raya Idul Adha. Ibadah haji dilaksanakan oleh orang-orang yang sekarang sudah berangkat ke tanah suci. Untuk kita tinggal 2 ibadah lagi Bapak dan Ibu, yakni ibadah salat Idul Adha, 4 lah, 3 lagi ya, puasa Arafah dan berkurban. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Idul Adha insya Allah kan kalau bukan lumpuh kita rata-rata orang akan datang terus Idul Adha, kecuali lumpuh ya, atau hujan lebat tidak bisa kita keluar rumah ya. Idul Adha rasanya insya Allah tidak ada penyulit ya. Yang ada penyulit itu adalah puasa Arafah 9 hari Bapak Ibu, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10 kemana? Tanggal 10 adalah hari tasyrik, jadi tidak ada puasa tanggal 10. Cuma kita disunatkan untuk melambatkan kan minum pagi kita sampai selesai kita melaksanakan sholat Idul Adha. Jangan sebut berpuasa, karena berpuasa tidak ada dari tasyrik.
Itu ibadah yang bisa kita lakukan, ibadah utama yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ya. 10 hari ya, 10 hari Zulhijjah itu Bapak dan Ibu sama mulianya dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketika ada orang yang bertanya kan kepada sahabat Rasul kan, sahabat tidak bisa menjelaskan mana yang lebih mulia. Tapi yang bisa dijelaskan adalah hari yang paling mulia itu adalah 10 hari pertama bulan Hijjah, dan malam yang paling mulia adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ibadah yang kedua, yang ketiga yang bisa kita lakukan apa Bapak Ibu? Berkurban. Apa itu berkurban? Adalah menyerahkan sebagian harta kita untuk membeli seekor ternak sendirian kalau ternak itu kecil, atau bersama-sama kalau ternaknya besar, ya, unta, sapi, kerbau misalnya kan. Itu jumhur ulama mengatakan 7 orang, ya. Boleh kita bertujuh untuk 1 ekor kurban itu, kan? Berapa pentingnya berkurbannya Bapak dan Ibu? Bolehkah kita, saya dari dulu dari makopon korban aja Pak Dokter, sekarang cuma dari makopon korban juga karena ekonomi saya juga seperti dulu saja, nggak ada banyak perubahan. Tidak bisa Bapak dan Ibu. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kekayaan saya satu-satunya adalah sapi ini, sapi ya, bukan sapi, domba ini ya Rasul. Usianya belum 1 tahun, karena syarat untuk domba, kambing dan berberi 1 tahun Bapak Ibu. Udah ganti gigi dan usianya 1 tahun. Bagaimana ya Rasul? Bisakah saya berkurban? Kata Rasul, kalau keinginan kamu berkurban kuat, udah korbankan aja itu. Tidak memenuhi syarat pun kan diberi rusah, diberi kemudahan oleh Rasul. Dan orang yang mampu kalau kemudian tidak berkorban, jangan mencoba dekat-dekat ke tempat pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Ya. Man wajada sa'ah lam yudahi la yaqraba musallana. Barang siapa yang sudah mampu, kata Rasulullah SAW, tapi tidak berkorban, jangan dekat tempat musalla. Kalau Rasulullah mengatakan jangan dekat tempat musalla, itu bukan sekedar tidak bisa salat Pak Ibu. Jangan berdekatan dengan saya, kata Rasul. Jangan lihat wajah saya. Sahabat-sahabat itu mati pun mau dia Pak Ibu kalau dilarang melihat wajah Rasul. Karena melihat wajah Rasul itu tidak bisa dibayangkan nikmatnya Pak Ibu. Rasul meludah langsung ditampung sahabat dan diolesin ke mukanya. Karena ludah Rasulullah itu sangat harum. Tidak sama di ludah kita. Ludah kita kalau jatuh ke tanah langsung diurung semut. Ya. Begitu mulianya Rasulullah SAW itu. Kalau sekarang Rasulullah bilang, ingat saya waktu kecil Bapak dan Ibu, kalau tidak puasa karena satu dan lain hal, tidur, sahur, segala macam kan, waktu berbuka kata bapak kan kepada bapak saya kan kepada kami, siapa yang tidak puasa gitu, jangan ada dekat dengan orang yang sedang berbuka, jauh situ. Hukuman moral dulu seperti itu aja Bapak. Kita sangat patuh untuk hal seperti itu, tidak pakai bentak-bentak, pukul-pukul, tidak ada. Ya. Kenapa tidak puasa? Ini. Udah jauh situ. Orang mau berbuka jauh. Rasul bilang seperti itu Pak Ibu, itu hukuman yang sangat berat. Lam yudahi, la yaqraba musallana. Tidak berkorban tahun ini sementara mampu, jangan dekat-dekat. Jangan mendekat ke tempat kami salat. Nah, kalau orang sebagian mencari lelah Bapak dan Ibu, ya, saya kan tidak mampu. Udah 20 tahun ini saya menerima korban aja. Apa ukuran kemampuan Bapak dan Ibu? Ukuran kemampuan kalau udah lebih daripada makan kita sehari-hari. Udah cukup pakaian, cukup makan, sama seperti kita zakat fitrah. Udah lebih dari itu, kita nggak mampu. Berapa kelebihannya? Kalau kita hitung sekarang, ya kira-kira 8.000 rupiah lah per hari. Penghasilan saya sebagai buruh, Dok, 150.000 sehari cuma. Oh, kalau saya agak lumayan Dok, karena saya kepala tukang 300.000 sehari. Tapi nggak cukup. Enggak. Pak rokok, ya, apa rokoknya? Kalau saya yang 150.000 ini GG. Berapa sebungkus, Pak? 23.000. Kalau saya karena udah kepala tukang 234. 234 berapa sebungkus? Oh, Pak, sebungkus 234. 25 berapa?
setiap hari tidak pernah rokok berhenti. Karena rokok menimbulkan adiksi. 25.000. Sementara korban itu kita wajib mengumpulkan duit cuma 8.000 sehari. Kali 355 hari, lebih kurang nanti 355 hari ya, lebih kurang 3,2 juta. Jadi kewajiban berkorban itu kalau kita breakdown sehari cuma 8.000. Ada orang mengatakan saya tidak mampu, tapi dia mampu beli rokok yang hukumnya pada sebagian besar negara Islam sekarang menetapkan hukumnya haram. Sebagian kecil masih meragukannya dan menaruhnya mubah. Ya. Makruh, bukan mubah, makruh. Ya. Yang mengharamkan itu dasarnya kuat. Dasarnya itu adalah apa yang disebut sebagai keputusan para ulama ini, apa namanya Pak? Ijma ulama dasarnya adalah larangan Rasul untuk merusak diri, ya, untuk merusak diri kita. La darara wala dirar. Siapa bilang merokok itu merusak diri? Pembuktian secara medis. Karena yang berhak mengatakan dan yang pantas mengatakan merusak diri atau tidak, dia kami lah para dokter. Kami yang bisa buktikan. Terdapat korelasi yang kuat ya, dengan correlation index-nya lebih 0,9 antara orang merokok dan tidak. Kalau bapak dan bapak ini sudah merokok kira-kira 20 atau 25 tahun secara intensif sampai sekarang, itu akan terdapat perbedaan sangat signifikan terjadinya kanker paru-paru dan tidak mengalami kanker paru-paru. Atas dasar itu kemudian Majelis Ulama Islam di banyak negara Islam terutama Timur Tengah sudah menaruh rokok ini sebagai haram hukumnya. Untuk itu ada uang kita, ada 5.000, 30.000 sehari, tapi untuk korban 8.000 nggak ada. Ini tidak bisa. La yaqraba musallana. Jangan dekat tempat kami sholat. Itu yang harus kita ingat sekarang sebagai bagian dari peringatan sebelum datangnya Idul Adha. Masih 3 minggu lagi Pak ini. Kalau uangnya ada ini masih kosong tuh. 3 kotak lagi masih kosong. Ya. 3 kotak kali 7, 21 orang lagi masih saya Pak ya. 21 orang lagi. Kalau penuh 21 orang itu masih ada yang lain kita bikin kotak baru lagi nanti. 2 lagi. Jadi Bapak dan Ibu, Islam itu adalah agama yang mengatur kehidupan secara sempurna. Not only our relationship to God, kepada Tuhan, tapi adalah complete citizen, kata H.R. Gitt, seorang filosof dari Belanda. Dia merasakan, dan kita mungkin dari kita tidak pernah tercetus kata-kata bahwa Islam itu adalah yang mengatur semua sisi kehidupan. Tidak sempat keluar kata-kata itu dari mulut kita. Karena keengganan kita menjalankan agama ini sehingga tidak nampak mulut kita bahwa sisi kehidupan kita itu semuanya diatur oleh Islam. Tapi orang-orang yang